Baik, screen share saya sudah masuk, ya. Sudah masuk. Baik. Untuk meningkat waktu maka akan saya mulai. Oke. Lindungi keluarga dari penularan COVID-19, ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya peningkatan imunitas tubuh kita itu sangatlah penting sekali, ya. Nah, ini nanti tema yang akan saya angkat adalah kita mengetahui dari sisi gimana sih caranya memenuhi gizi seimbang sehingga bisa membooster imun itu, dan juga bagaimana sih caranya untuk pola hidup sehat walaupun hanya dari rumah saja, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tentunya dari perspektif makanan dan juga gizi seimbang adalah seperti di screen sharing ini. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah bisa dari lauk pauknya, ya. Lauk pauknya harus seimbang, ya. Ada protein, ya. Lalu buah-buahannya yaitu ada mineral dan juga vitamin, serta ada sayur-sayurannya. Ini juga termasuk vitamin dan juga mineral, dan yang paling pokok adalah dari kelompok karbohidrat. Oke. Dari komponen 4 komponen ini harus seimbang. Jadi antara karbohidrat yaitu bisa nasi, umbi, bisa juga jagung, ya. Itu harus seimbang antara karbohidratnya, lauk pauknya, ya. Lauk pauk itu biasanya berprotein tinggi. Bisa telur, ya. Bisa juga ayam, daging sapi, maupun bisa juga dengan ikan segar. Nah, buah tak terlupakan, ya, di sini untuk memperlancar saluran pencernaan kita, ya, dan booster imunitas, serta sayuran hijau. Oke. Nah, diharapkan untuk mencegah tertularnya COVID, selain dari piring kita ini harus komponen-komponennya ini, kan juga dalam serve-nya, serve itu artinya adalah harus makanan itu kita pastikan bersih, ya. Harus betul. Bahkan bila perlu anjurannya adalah untuk mencegah adanya bakteri-bakteri itu. Setelah dicuci tentunya terlalu banyak gula dan juga garam, ya. Garam dan juga gula ini harus jangan terlalu banyak, karena apabila itu dikonsumsi terlalu banyak, salah satu faktor resiko yang mengakibatkan. Jadi untuk men-serving makanan-makanan yang ada di piring kita ini perlu kita ingat ada 3 hal. Yang pertama adalah mencuci sampai bersih, yang kedua adalah memasak hingga matang, dan juga yang ketiga hindari penggunaan gula maupun garam terlalu banyak dalam makanan. Selanjutnya, nah, dalam komponen piring kita tadi, ini ada konsumsi buah-buahan dan juga sayurnya. Nah, kita mengingat bahwa sayur itu terdapat antioksidan yang banyak, ya, sehingga bisa untuk digunakan melawan radikal bebas, serta vitamin yang fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh, dan juga mineral agar tubuh dan juga organ-organ dalam kita itu bekerjanya bisa tetap prima. Nah, ini nanti ada beberapa kelompok sayuran dan juga buah-buahan yang saya kelompokkan berdasarkan warnanya, ya. Nanti akan kita bahas lagi. Baik, dari kelompok sayuran dulu. Di sini ada cukupi sayuran Anda dan buah-buahan Anda untuk mencegah COVID-19. Nah, di sini ada beberapa warna. Nanti akan kita bahas semuanya, ya. Di sini ada sayur dan buah dengan warna kuning atau oranye, hijau, putih, dan juga merah. Tentunya dalam setiap sayuran dengan warna yang berbeda itu akan mengandung
kandungan gizi yang berbeda pula. Seperti itu. Ya, terlebih dahulu. Nah, di sini sayuran merupakan makanan yang paling penting ya bagi manusia selain buah-buahan, karbohidrat maupun protein ya. Karena sayuran itu merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Kadang kita tidak selalu mendapatkan gizi dari daging seperti itu ataupun ikan ya. Di sini dari sayuran lebih unggul pada antioksidan, vitamin dan juga mineralnya biasanya. Kita mulai dari sayuran yang berwarna hijau terlebih dahulu. Ya, sayuran yang berwarna hijau ini itu banyak sekali mengandung antioksidannya. Semakin hijau warnanya itu akan mengandung semakin banyak antioksidan. Serta akan juga semakin banyak mengandung karoten maupun vitamin C, asam folat dan juga mineral. Kita ketahui bahwasanya vitamin C adalah salah satu komponen paling penting dalam hal ini dalam melawan virus COVID-19 ini karena diketahui bahwasanya vitamin C itu bisa membooster imunitas kita sehingga bisa menangkal virus COVID-19 ini. Tak lupa asam folat dan juga mineral itu untuk kesehatan dari organ tubuh kita. Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh ya, sayuran hijau ini juga berfungsi untuk menghambat ya, tidak menyembuhkan ya, tetapi setidaknya kita harus preventif, yaitu menghambat pertumbuhan sel kanker dan membantu produksi sel darah merah serta menguatkan sel-sel otak ya. Jadi sel darah merah kita itu terbentuk dari hormon renin atau eritropoietin ya yang biasanya diproduksi dari ginjal. Nah, kita ketahui bahwasanya kesehatan ginjal itu berarti sangat penting. Nah, di sini salah satu komponen yang perlu dan diperlukan untuk ginjal itu adalah asam folatnya. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal itu akan kita berikan suplementasi asam folat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar fungsi ginjalnya itu berangsur-angsur bisa meningkat seperti itu. Maka perlu sekali sayuran hijau seperti ini. Contohnya apa? Bisa daun singkong, sawi hijau, buncis, kangkung, kacang panjang dan banyak lainnya ya. Tentunya di dalam sayuran hijau ini kalau misalkan Dok katanya kangkung itu bisa bikin keju-keju. Ya. Jadi kadang-kala memang kalau yang terlalu hijau sekali seperti kangkung dan juga brokoli itu juga mengandung zat purin yang cukup tinggi. Jadi mungkin efek sampingnya kadang kalau misalkan orang dengan gout arthritis atau asam urat biasanya ya dihindari. Kita cari sayuran hijau yang kandungan purinnya tidak terlalu banyak seperti itu. Baik, selanjutnya kita melangkah ke sayuran berwarna ungu. Nah, cukup menarik ya, bahwasanya sayuran berwarna ungu ini seperti terong ya. Terong, lalu ada cabbage ya. Cabbage itu apa ya, Pak? Terus ya, cabbage itu kayak apa? Biasanya yang dijual di siomay itu ya cabbage pokoknya bahasa Inggrisnya. Bukan ya. Cabbage itu ada cabbage berwarna hijau dan cabbage berwarna ungu ya. Nah, biasanya yang berwarna ungu ini memang jarang dijumpai, tapi itu cukup enak dan kandungan vitaminnya itu cukup banyak. Intinya adalah sayuran berwarna ungu ini yaitu adalah terong dan juga cabbage itu sangat perlu sekali. Karena mengandung juga banyak antioksidan ya, yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun serta melindungi kerusakan otak. Serta juga ini hampir-hampir sama sih, cuman untuk yang ungu ini dia lebih bisa membooster sel darah putih juga. Jadi kita ketahui di dalam tubuh kita itu ada dua sel. Yang pertama adalah sel darah putih, yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merah ini fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ya. Biasanya kita ketahui dengan HB. HB itu ya, sel darah merah itu fungsinya untuk mengikat oksigen diedarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, untuk metabolisme, keperluan metabolisme tubuh. Sedangkan sel darah putih ini adalah lebih ke seperti leukosit, limfosit seperti itu, dia fungsinya adalah sebagai imunitas. Jadi ketika ada viral infection masuk atau bacterial infection masuk ke badan kita,
dia sel darah putih ini maju paling pertama sekali untuk berperang ya. Berperang memerangi virus dan juga bakterial yang fungsinya adalah ingin menggerogoti tubuh kita dan menurunkan imunitas kita. Nah, pilihan yang tepat adalah sayuran berwarna ungu, begitu. Selanjutnya adalah sayuran berwarna kuning. Nah, sering sekali di masyarakat bahwasanya sayuran berwarna kuning kita jumpai seperti wortel, jeruk ya, jeruk, wortel, terus lalu ada juga jagung ya berwarna kuning atau oranye. Nah, berwarna kuning atau oranye ini dia lebih tajam ke vitamin dan antioksidannya. Fungsinya adalah untuk menangkal adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bisa juga menjadi faktor resiko timbulnya mutasi sel ya, dan juga menurunkan daya tahan imun kita. Selain itu, untuk sayuran kuning ini dia memiliki keunggulan yaitu adalah bisa meningkatkan fungsi dan kinerja dari indera penglihatan. Karena kita ketahui bahwasanya banyak adanya vitamin A dan C pada sayuran yang berwarna kuning, gitu. Baik, selanjutnya adalah sayuran yang ya sayuran berwarna merah ini antioksidan yang berfungsi melindungi pembuluh darah dan juga kesehatan jantung. Jadi kalau yang merah itu dia lebih tajamnya untuk sel darah merah ya. Jadi untuk kesehatan jantung itu oke, untuk melindungi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ibarat pipa yang mempunyai lapisan luar dan dalam. Nah, biasanya sayuran yang berwarna digunakan untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dinding pembuluh darah yang bagian dalam. Itu cukup bagus. Ya. Contohnya apa, Pak Dokter? Contohnya ada bayam merah, ada juga lobak merah. Baik, dan yang terakhir adalah sayuran yang berwarna putih. Nah, sayuran yang berwarna putih ini memang dari warnanya itu malah manfaatnya bagus karena dia mengandung banyak alisin yang dapat menurunkan kolesterol. Jadi bagi sahabat sehat, pendengar yang mengalami penyakit kolesterol yang tinggi, mempunyai kolesterol yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi ya, ini dapat memperbanyak konsumsi sayuran yang berwarna putih karena itu bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta juga bisa mengurangi atau menurunkan sedikit dari tekanan darah. Tentunya bagi sahabat sehat yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi tidak bisa hanya mengkonsumsi sayuran saja, harus dibantu menggunakan obat dari dokter, keluarga atau dokter pribadi masing-masing yang Anda punya, dikonsultasikan dan itu harus bisa putus obat seperti itu. Baik, selanjutnya di sini adalah kelompok buah-buahan. Baik, saya menginjak ke kelompok buah-buahan. Di sini banyak sekali buah-buahan, antara lain kita mulai dari yang warna merah terlebih dahulu. Jadi buah-buahan yang berwarna merah seperti stroberi, semangka, dan juga apel itu banyak mengandung vitamin dan zat flavonoid ya. Zat flavonoid ini fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kesehatan dari hepar atau hati. Serta kalau misalkan seperti apel begitu, dia memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga apabila dimakan di malam hari sebelum tidur biasanya akan melancarkan BAB di keesokan harinya. Jadi badan akan lebih segar, badan akan lebih enteng ya, karena makanan yang di dalam usus kita itu bisa diserap dengan baik dan juga dikeluarkan dengan lancar seperti itu. Selanjutnya adalah buah-buahan berwarna kuning, kuning atau oranye ya. Kuning ini bisa jeruk, bisa juga
banana atau pisang ya, bisa juga nanas ya. Nah, di sini untuk yang berwarna kuning dan juga oranye dia lebih banyak mengandung karoten dan juga vitamin C ya. Nah, tentunya juga ada vitamin B kompleks di dalamnya. Jadi kalau yang berwarna kuning ini lebih untuk vitaminnya. Jadi vitamin untuk membooster imunitas kita. Karena ada vitamin B kompleksnya juga, ada vitamin C-nya juga, ada vitamin E-nya juga di sini. Itu sangat bagus ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah sayuran berwarna hijau. Kita ketahui bahwasanya kalau hijau itu berarti dia banyak mengandung zat kloroformnya atau klorofilnya, yaitu banyak mengandung di sayuran hijau. Nah, sayuran hijau ini kalau misalkan dia klorofilnya itu tinggi, berarti kita asumsikan dia memiliki antioksidan yang cukup tinggi juga. Nah, hal ini fungsinya adalah untuk menangkal adanya radikal bebas yang memicu sel-sel kanker. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya apa? Bisa apel malang atau apel hijau ya, anggur hijau, melon, dan yang lainnya banyak ya. Jadi yang hijau-hijau itu dia bisa menurunkan pertumbuhan sel-sel kanker karena mengandung banyak antioksidannya. Sedangkan yang berwarna ungu ya, ungu atau biru biasanya adalah ubi ungu, blueberry ataupun anggur berwarna ungu ya, yang gelap warnanya. Nah, ini mengandung vitamin, makin gelap itu makin banyak ya mengandung vitaminnya, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kesehatan dari jantung, menguatkan pembuluh darah, serta juga bisa menekan pertumbuhan dari kanker. Cuman untuk daya tekannya lebih banyak mana dok, yang hijau sama yang ungu? Lebih banyak yang hijau, karena semakin hijau sayurannya dia akan semakin banyak mengandung antioksidan, seperti itu. Baik, kita menginjak ke beberapa vitamin dan juga mineral yang terkandung dalam buah-buahan yang telah sayuran dan buah-buahan yang telah saya terangkan tadi. Di sini adalah tingkatkan daya tahan tubuh Anda dan lindungi keluarga Anda dari COVID-19 melalui vitamin-vitamin ini. Baik, kita mulai dari, karena tadi saya sudah banyak menyebutkan tentang vitamin A, vitamin E, vitamin C ya, asam folat, zinc seperti itu. Apa sih dok itu fungsinya? Kita akan kupas di sini. Ya, vitamin A itu fungsinya adalah untuk membantu dan mengatur sistem kekebalan tubuh kita terhadap infeksi. Jadi dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita menjadi satu tingkat lebih bagus ya dari sebelumnya. Fungsi lain dari vitamin A adalah dia bisa untuk menutrisi saraf, terutama adalah saraf pada mata, sehingga daya lihat atau daya akomodasi mata itu akan meningkat seperti itu. Yang kedua adalah vitamin E, mohon maaf. Vitamin E ini mengandung banyak antioksidan yang bisa menetralkan radikal bebas, sehingga dia itu fungsinya lebih untuk menekan pertumbuhan sel-sel yang tidak kita inginkan, serta bagus untuk menutrisi pada kulit ya. Kulit kita akan lebih halus biasanya dengan vitamin E ini ya, lebih cerah paling tidak biasanya. Lalu selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini tentunya untuk berperan aktif ya, untuk membantu pembentukan antibodi. Jadi antibodi dalam tubuh kita, antibodi itu imunitas ya. Jadi tentara yang maju duluan ketika ada virus masuk ataupun bakteri masuk itu namanya antibodi. Ya, dia membantu meningkatkan produksi dari antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, vitamin C. Ya. Yang kedua, vitamin C ini juga bagus untuk kulit ya. Untuk kulit dan juga untuk metabolisme tubuh kita. Ya, vitamin C cukup oke. Lalu selanjutnya adalah zinc. Nah, zinc ini adalah fungsinya untuk mengoptimalkan. Kalau tadi vitamin C itu untuk membantu membooster antibodi produksinya agar lebih banyak sehingga kekebalan kita bisa meningkat ya. Kalau zinc ini fungsinya adalah mengoptimalkan. Jadi
tidak cuma secara kuantitas saja, tetapi juga secara kualitas ditingkatkan melalui zinc-nya. Dan zinc ini banyak terdapat pada makanan-makanan yang mengandung protein tinggi. Contohnya bisa ikan laut, bisa daging sapi, maupun telur ya. Paling gampang adalah telur. Kita bisa dapatkan dari situ. Baik, selanjutnya yang terakhir ini adalah vitamin B dan juga asam folat dan juga adanya zat besi atau Fe. Ini juga terkandung di dalam ikan laut, seperti ikan laut ya, daging ayam maupun daging sapi dan juga telur juga ada di dalamnya. Nah, fungsinya adalah untuk Fe sendiri fungsinya adalah untuk meningkatkan dari produksinya sel darah merah sehingga distribusi oksigen dalam tubuh kita itu bisa lebih merata ya. Ketika distribusi oksigen dalam tubuh kita itu merata dan sampai pada otak ya, maka akan memicu produktivitas kita meningkat juga. Jadi kita tidak akan merasa badan itu lemes, badan itu lemah, lunglai ya, terus tidak bisa konsentrasi, pusing, itu tidak akan ada ketika kondisi oksigen dalam tubuh kita itu tercukupi begitu. Oke. Selanjutnya, selain dari makanan, vitamin, dan juga mineral yang kita dapatkan dari sayuran hijau, buah-buahan, dan juga protein seperti daging dan juga ikan laut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan lifestyle yang bagus. Lifestyle yang bagus itu yang pertama adalah kita lihat dari pola istirahat kita. Pola istirahat kita itu sangat penting sekali ya, karena diharapkan manusia itu memang istirahat 6-8 jam. Itu fungsinya adalah berkaitan dengan metabolisme kita. Seperti itu. Jadi istirahat yang cukup akan menentukan produktivitas kita di hari berikutnya. Ketika istirahat kita itu tidak cukup, maka tentu saja akan berpengaruh pada imunitas kita akan turun. Karena kita akan merasa lemas, distribusi oksigen tidak sampai ke otak. Itu adalah salah satunya ketika istirahat kita tidak cukup. Karena ketika istirahat kita itu tidak cukup, adanya hormon kortisol yang disekresikan atau dikeluarkan oleh otak. Hormon kortisol itu adalah hormon stres ya. Sehingga kadang orang yang sulit tidur itu tensinya juga bisa naik. Nah, itu yang mengakibatkan bisa turun dari situ. Baik, selanjutnya adalah olahraga yang cukup dan juga sinar matahari ya. Lalu jaga jarak fisik dan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Baik, akan kita kupas ya. Nah, tadi untuk yang istirahat yang cukup sudah saya kupas, selanjutnya adalah olahraga. Olahraga dan terpapar sinar matahari, ya, sinar matahari di pagi hari tentunya. Di pagi hari itu jam berapa dok baiknya? Biasanya sinar matahari yang mengandung banyak vitamin D yang bagus itu adalah pada jam-jam setengah 8 sampai jam di bawah jam 10 ya, atau setengah 10. Di situ vitamin D-nya cukup bagus. Nah, melakukan aktivitas fisik itu biasanya yang dianjurkan adalah dalam seminggu itu bisa 3 sesi ya, 3 sesi atau 120 menit. Ya, 120 menit artinya dibagi menjadi 3. Jadi dalam satu minggu itu seminggu 3 kali, satu sesinya 30 menit, 30 menit itu adalah anjuran yang wajib sebenarnya dipenuhi agar kondisi tubuh dan juga badan kita itu tetap bugar. Jadi dianjurkan memang kalau untuk olahraga fisik biasanya seminggu 3 kali, durasinya adalah 30 menit per satu sesinya. Jadi totalnya adalah bisa 1,5 jam dalam seminggu. Pasti bisa untuk meluangkan waktu 1,5 jam dalam seminggu ya. Karena kita memiliki waktu kan 24 jam dalam sehari. Nah, kita kalikan seminggu. Hanya meluangkan waktu 1,5 jam saja untuk olahraga. Begitu ya. Baik. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita bisa berolahraga rutin ya, itu akan berkaitan dengan laju metabolisme kita. Laju metabolisme kita akan lebih terjaga, akan lebih cepat. Ibarat mesin mobil itu kalau sering dipakai dia tidak mungkin ngadat ya. Jadi kalau
didongkroknya saja cuman di garasi, walaupun mobilnya Mercy gitu ya, tapi didongkroknya selama setengah tahun ya di starter akhirnya akan habis. Buat jalan nggak bisa. Tapi kalau misalkan sering dipanasin, sering dipakai tiap hari, ya pasti akan umurnya akan lebih panjang. Sama juga manusia juga seperti itu. Jadi kalau misalkan sering dipanasin ya, sering berolahraga, laju metabolisme pembakarannya itu bagus ya, tidak under value ya, jadi tidak di bawah metabolisme basal. Metabolisme basal bisa menurun ya, karena kaitannya dengan aktivitas fisik yang kurang ya. Itu sehingga bisa mengakibatkan ketika buat aktivitas fisik yang agak dijak pelayan, ibaratnya seperti itu, agak diajak berlari, itu tidak bisa pasti. Nanti tubuhnya akan ngedrop, jadi akan mudah sakit seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Oke. Nah, bagaimana sih dok untuk olahraga di era pandemi ini? Kan kita nggak boleh keluar nih, kita nggak boleh misalkan ke lapangan gitu ketemu orang banyak, atau mungkin ke gym ya. Ke gym itu juga ketemu orang banyak gitu. Gimana dong untuk mensiasatinya? Saya masih takut misalkan seperti itu. Nah, itu bisa saja dengan cara apa? Yaitu adalah dengan cara bisa berjalan kaki atau lari-lari kecil di sekitar rumah atau perkampungan sekitar saja bisa. Atau melakukan aktivitas fisik yang sifatnya sahabat sehat suka ya, seperti contoh berkebun begitu ya. Berkebun itu bisa. Karena kalau misalkan sahabat sehat suka dan itu mengeluarkan keringat, itu bisa memicu adanya hormon endorfin ya. Hormon endorfin, hormon serotonin, norepinefrin itu bisa keluar semua. Hormon-hormon yang saya sebutkan tadi adalah hormon-hormon yang fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas, meremajakan sel-sel dalam tubuh kita ya. Itu bisa keluar. Jadi asalkan sahabat sehat semuanya bahagia, terus bersyukur ya. Bersyukur itu adalah kunci dari kebahagiaan. Dan juga olahraga, aktivitas fisik. Kalau misalkan dok saya tidak senang berkebun, ya sudah bisa saja jenengan lihat di YouTube ya, sambil beli barbel kecil-kecilan di rumah, olahraga di rumah itu bagus sekali. Itu juga bisa ya menjadi pilihan sahabat sehat di rumah. Begitu. Oke, selanjutnya adalah tentunya memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, buah-buahan berbeda warna itu akan berbeda fungsinya. Tergantung dengan kebutuhan yang sahabat sehat inginkan. Mana yang kebutuhan yang ingin sahabat sehat inginkan, itu buah yang sahabat sehat konsumsi. Apakah tidak bisa dikombin dok? Tentu saja bisa. Akan lebih baik jika dikombinasi ataupun di serial. Serial itu artinya setiap hari itu berbeda, sehingga tidak timbul kebosanan untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Begitu ya. Dan yang selanjutnya adalah PHBS. Tentunya tidak lupa ya, ini adalah salah satu pokok pilar ya. Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Anandofatu minal iman ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, tentunya sebagai seorang muslim, kita wajib hukumnya menjaga kebersihan diri kita. Entah itu kebersihan dari raga kita ya, pakaian kita ya, terus apa yang kita makan ya. Lalu sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, jangan lupa. Sebenarnya untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini sudah dianjurkan dari zaman Rasulullah ya, tentunya, karena anadofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Setiap orang dan juga insan muslim pasti selalu menjaga kebersihannya. Makanya tidak heran kalau misalkan COVID-19 harus sering cuci tangan. Kita sudah tidak kaget sebagai warga Muhammadiyah yang notabene Islamnya insya Allah kafah semua ya. Seperti itu sudah tidak kaget. Karena kita sering menjaga wudhu kita. Begitu ya. Baik. Nah, cara cuci tangan yang baik bagaimana? Sebenarnya ini ada cara cuci tangan dari WHO ya. Ada beberapa step begitu. Sekitar 7 step. Tapi saya hemat saja, saya rangkum yang bagian pentingnya. Kalau 7 stepnya itu nanti
bisa kita perdalam lagi di pertemuan selanjutnya mungkin ya, di lain waktu. Nah, ini yang pakemnya saja, paling tidak ini yang wajib ada. Yang pertama yaitu adalah tentunya mencuci tangan dia harus di air mengalir ya. Jangan dikobokkan ya, kalau dikobokkan cuci tangan, habis dipakai orang kita kobok lagi, itu nggak bersih. Yang ada makin tambah virus ya. Jadi harus hati-hati sahabat sehat semua. Harus air yang mengalir. Yang mengalir ya, pakai sabun, digosok tangannya ya, digosok. Nah, untuk teknisnya ini bisa memakai cara cuci tangan secara WHO ya, dari sela-sela jari ya, dibersihkan begini ya, kuku ya. Nah, seperti itulah, seperti ini. Nah, itu setelah dipakaikan sabun, lalu digosok-gosok sampai sela-sela jari hingga kuku, lalu dibilas lagi dengan air yang mengalir. Jangan pakai air mengalir terus bilasnya pakai di ember atau di gayung ya sama saja, nanti akan jadi kotor lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah dibersihkan dengan air mengalir, dilap pakai tisu ataupun handuk kecil. Lalu setelah itu handuknya tentunya dikasih di tempat handuk kotor. Jangan dilap, dipeperin di baju ya. Sama aja nanti bajunya jadi nggak bersih dong ya. Baju kita kan kalau buat aktivitas nggak bersih. Kita cuci, kita peperin di baju nih. Nah, baju kita kan kotor, jadi kotor lagi nanti ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kapan sih dok waktu kita harus cuci tangan? Nah, waktu kita harus cuci tangan itu adalah contohnya pada saat kita mau makan. Mau makan dan minum itu wajib ya cuci tangan. Setelah bersin dan juga batuk, ya, itu wajib kita cuci tangan. Lalu selanjutnya ketika kita dari luar rumah masuk ke dalam rumah, tentunya kita harus cuci itu wajib. Karena virus-virus yang dari luar biar tidak terbawa masuk ke ruangan kita pribadi yang sering bercengkerama langsung dengan anggota keluarga yang kita sayangi. Gitu ya. Baik. Nah, di era pandemi ini kita mencuci tangan bisa juga digantikan air mengalir itu dengan hand sanitizer. Dengan hand sanitizer itu bisa digantikan karena hand sanitizer prinsipnya dia ketika kena udara dia mudah menguap jadi mudah kering. Jadi tidak masalah, it's okay, tidak apa-apa. Nah, ini ada beberapa etika batuk yang perlu diketahui. Jadi kita harus memakai masker ya sebaiknya dimanapun kita berada dengan siapapun kita harus memakai masker. Walaupun pada Zoom ini saya melepas masker ya, masker saya ada, tapi saya lepas karena ini juga jaga jarak ya 1 meter. Terus di ruangan ini juga orangnya cuma sedikit, jadi tidak masalah saya kira. Ya, etika batuk yang dan bersin yang baik adalah ditutup ya, ditutup dengan kain ketika batuk dan bersin itu bisa, ataupun menggunakan siku. Nah, itu juga bisa ya, seperti itu juga bisa digunakan. Lalu kalau misalkan kita memakai masker dok, batuk ya tetap harus diginikan. Nah, maskernya basah dok, ya harus diganti. Memang resikonya seperti itu. Kalau jenengan pakai masker, batuk, pilek, maskernya basah rembes, jangan dibiarkan. Rapopo aku nganggo masker, jangan seperti itu ya. Harus dilepas, diganti dengan masker yang baru yang kering. Karena daya filternya itu akan berbeda ketika masker itu basah dan juga kering. Begitu ya. Nah, selanjutnya tidak meludah di sembarang tempat, tidak boleh merokok atau yang mungkin yang merokok bisa dikurangi ya. Karena sekarang ini COVID-19 dia menyebarnya melalui droplet dan juga aerosol itu sangat agresif sekali. Apalagi strain virusnya ini sudah bermutasi, bahwasanya di Indonesia sendiri itu juga strain virusnya itu udah banyak banget ya, jadi harus hati-hati. Nah, menghindari menyentuh wajah ya, wajah itu mata, hidung dan mulut ya, dengan tangan apabila kita habis aktivitas tapi belum dicuci. Jadi kalau misalkan saya habis ngetek komputer terus langsung pegang ini jangan, harus cuci tangan dulu kalau bisa. Mengganti baju sahabat sehat apabila habis dari luar itu wajib hukumnya, dan juga membersihkan benda-benda yang kira-kira itu tidak hanya dipegang oleh panjenengan. Contohnya gagang pintu di tempat kerja, contoh ya. Itu kan dipegang orang banyak. Kalau misalkan panjenengan mau pegang boleh disemprot hand sanitizer dulu, boleh, tidak masalah. Ya.
ataupun disemprot untuk membersihkan antibakteri juga tidak apa-apa. Jadi pada prinsipnya untuk pembersihan ini adalah pada spot-spot yang biasanya sifatnya adalah umum ya. Kalau di rumah ya monggo kersa panjenengan boleh. Nah, yang terakhir adalah tentunya menjaga jarak ya. Jadi tidak boleh kontaknya kurang dari 1 meter. Kalau bisa ya 1 sampai 2 meter itu lebih baik ya. Apalagi waktu di keramaian. Dengan orang yang tidak kita kenal, juga tidak kita tahu dia habis dari mana, habis kontak dengan siapa, nah itu perlu kita hindari. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ini ada sedikit rangkuman dari apa yang saya sampaikan yang bisa kita refresh lagi. Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, ada 4 komponen tadi ya dalam piring kita. Dan juga yang kedua, batasi pemakaian gula, garam, dan juga makanan yang berlemak. Contohnya gorengan seperti itu ya. Itu sebaiknya dihindari. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki faktor resiko kolesterol yang tinggi, hipertensi ya. Itu harus menghindari poin nomor 2 ini. Dan juga usianya sudah lebih dari 50 tahun atau masuk dalam kategori usia geriatri. Geriatri itu usia lanjut ya. Nah, usia lanjut harus banyak menghindari hal-hal ini. Yang nomor 2, poin nomor 2 tentunya, yang paling penting. Yang nomor 3 adalah mencuci tangan, tadi sudah saya terangkan di air mengalir ya. Yang keempat, hindari rokok dan juga minuman beralkohol. Bagi yang merokok, ya sebaiknya dikurangi ya. Begitu. Jangan mengurangi dari bungkusnya. Dok, tak kurangi dok dari bungkusnya, saya rokok satu persatu akhirnya habis. Ya jangan gitu. Maksudnya ya dihentikan yang tadinya satu bungkus jadi setengah bungkus. Begitu. Dan syukur-syukur bisa berhenti. Itu akan lebih baik. Yang nomor 5 adalah istirahat teratur dan tidur yang cukup. Yang nomor 6, relax ya. Relax dan senantiasa mengendalikan emosi. Karena ketika kita relax, itu hormon serotonin, hormon dopamin, hormon endorfin, hormon norepinefrin itu akan keluar semua. Jadi hormon-hormon kebahagiaan kita akan keluar dan juga itu adalah komponen yang paling penting untuk membooster imun kita. Ya. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik. Di dalam aktivitas fisik itu hormon yang dikeluarkan adalah hormon dopamin dan juga norepinefrin. Nah, itu adalah untuk membooster kesehatan organ tubuh, jantung ya, dan juga neurotransmitter dalam otak kita. Kalau orang Spanyol bilang mens sano in corpore sano ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang bugar. Oh, kebalik ya. Di dalam tubuh yang bugar terdapat jiwa yang sehat. Itu kiranya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dokter. Wah ini kalau Pak ini nggak pantas ini, Mas Dokter aja ya. Mas Dokter Haji Muhammad Pratama Rahmat Wijaya, Magister Hukum. Beliau sehari-hari sebagai dokter rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Surakarta. Saya semakin jelas dok. Jadi ternyata ya yang selama ini kita dengar pencegahan COVID-19 itu 3M itu kurang ya. Ternyata harus memikirkan makanan, minuman. Lah tadi saya rada ribet tadi, gorengan itu harus dihindari. Nah, padahal pecinta gorengan. Nah, itu. Ya, kemudian juga olahraga termasuk istirahat cukup. Nah, yang terpenting ya bagaimana kita mengeluarkan hormon yang menjadikan kita bahagia. Nah, ini ternyata tidak cukup 3M. Agar kita terhindar dari COVID-19, hal-hal banyak sekali yang harus kita lakukan. Baik dari makanan sampai ke mengeluarkan hormon kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu peserta pengajian virtual. Selanjutnya tanya jawab ini ya. Ini saya urutkan saja. Saya percaya Bapak Ibu sudah tidak sabar akan menanyakan tentang
penjelasan yang mungkin kurang jelas ataupun boleh ya Dok ya, tentang yang lain boleh ya? Boleh ya. Dari Solo Utara, Assalamualaikum Solo Utara, ada yang ingin disampaikan Solo Utara? Ya, nampaknya belum Solo Utara. Kita geser lagi ini ya. Dari Kota Barat. Monggo. Ya, Mas, ini mikrofon dulu ya. Gambar mic-nya yang merah itu hilangnya di klik lah dulu. Bisa menyampaikan. Dari Solo Utara dulu ya, Mas. Langsung dulu saja ya. Jadi ada pertanyaan kita jawab, pertanyaan jawab. Baik, terima kasih Dr. Yasin. Dan Dr. Yasin ini sebelum Dokter Tama ini sama-sama di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, potensial ini. Monggo kita dulu pertanyaan Dr. Yasin ini. Pesawat saya di RSPKU Muhammadiyah untuk suplemen yang baik yang dikonsumsi adalah kalau misalkan memang tidak dari sayur-sayuran hijau atau mungkin tidak doyan sayur, itu bisa multivitamin yang di dalamnya sudah kompleks vitamin C maupun tidak menyebut merek ya, itu ada, saya bilang ada, tapi saya tidak menyebutkan mereknya apa. Ada. Jadi kalau misalkan tidak tidak suka sayur dan juga buah, bisa mengkonsumsi dalam bentuk tablet. Itu biasanya bisa dikonsumsi sehari satu kali di era pandemi ini. Baik, seperti itu. Apalagi kalau misalkan aktivitas dari sahabat sehat ini sangat tinggi ya, tentunya sangat tinggi, mungkin rapat sana, rapat sini, atau mungkin pekerjaan yang sifatnya adalah dinamis, tidak hanya statis di belakang meja, itu baiknya memang dikonsumsi sehari satu kali. Tetapi kalau misalkan pekerjaan saya statis dok di belakang meja, itu bisa 2 hari sekali baiknya dikonsumsi dalam bentuk tablet. Dok, saya tidak suka obat-obatan. Ya, berarti solusinya adalah dimasukkan dalam pola makan kita yang tadi sudah saya terangkan. Seperti itu. Mungkin ya. Itu. Terima kasih, Dokter Tama. Namanya Dokter Tama, Dokter Rahmat ini. Dokter Tama. Oh, Dokter Tama saja ya. Terima kasih ya, Dokter Yasin sudah diberikan penjelasan. Baik, kita urutkan dulu biar semuanya nanti bisa. Nanti setelah PCM kita absen, Bapak Ibu yang mandiri di rumah bisa melambaikan tangan gitu ya kalau ingin bertanya gitu. Baik, tadi Solo Utara, Kota Barat, Laweyan. Ya. Laweyan ada yang ingin merespon, ingin bertanya? Belum ada ya. Sekarang kita geser ke Sulsel, ya, Solo Selatan. Monggo, Solo Selatan. Sebelum menyampaikan pertanyaan, pastikan mikrofonnya di-mute. Merah itu dihilangkan dulu. Klik. Monggo, Solo Selatan. Ya, monggo. Terima kasih informasi yang Soroban ini istimewa karena tadi moderator sudah memberikan ulasan tidak cukup 3M tetapi ada kaitannya dengan
jangan makan gorengan, padahal semua jelas amat senang. Yang kami tanyakan dari Solo Selatan, pada awal pandemi itu jamu tradisional yang meningkatkan ketahanan itu banyak dijual amat laris manis. Ada yang menamakan minuman rempah, ada yang menamakan jamu dan lain-lain. Menurut kacamata dari kesehatan, termasuk kategori apakah minuman-minuman yang menghangatkan tubuh itu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari IJM Solo Selatan. Tapi mohon maaf, suaranya di studio PGM ini agak sedikit kurang jelas. Ya. Bisa diulangi singkat saja pertanyaan. Bisa. Kotor nih banyak. Sapu dulu. Mikrofon ya. Atau mungkin Tisu tuh diambil, bantal di bawah tuh dinaikkan, bawah itu apa semua itu? gimana? Nah. Ya, kita beri kesempatan Solo Selatan dulu. Baik, sambil mempersiapkan, nanti Solo Selatan bisa diperjelas lewat chat ya, yang pertanyaan tadi. Kita lanjut lagi ke Kubek ya, Kota Bengawan. Pak Gopar, ambil tadi yang Solo Selatan bisa melalui chat ya pertanyaannya. Kota Bengawan ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jebres dulu. Ya, dari Jebres. Ada yang ingin ditanyakan dari Jebres? Tidak ada. Lawian dari Lawian? Pak Mas Fahmi. Ya. Peserta hadirin nanti setelah kemudian panjenengan secara mandiri ingin bertanya melambaikan tangan gitu ya. Ini udah dari Mas Fahmi dari MPK. Wakil Lawian, Dok. Halo. Oke, mohon izin bertanya, Dok. Untuk kasus di masjid, misalkan saat sholat di masjid yang alasnya keramik, sementara saat sujud itu dahi kita yang basah itu kan pasti menempel di keramik. Nah, apakah ini bisa menjadi media penularan, Dok? Itu aja, Dok. Ya. Sudah ditangkap oleh Pak Dokter. Mas Dokter ini bisa dijawab untuk Mas Fahmi dari MPK PGM Kota Surakarta. Monggo, Pak Dokter. Iya, pertanyaan yang cukup baik ini dari Mas Fahmi ya, dari MPK. Di saat sholat di masjid itu alasnya dari keramik seperti itu, ketika dahi kita nempel, terus ada bekas ya, bekas atau basah di lantainya itu, apakah itu bisa menjadikan faktor penularan? Jawabannya adalah bisa. Jadi ketika air itu yang bercampur dengan keringat dari tubuh seseorang nempel di keramik ya, lalu kita sholat di tempat yang sama, apalagi kita tidak menggunakan masker ya, ketika kita sujud hidung kita menempel, tidak menggunakan masker, kita menghirup dari sisa yang ada nempel itu, ya pasti akan masuk, karena virus itu ukurannya kilomikron ya, jadi sangat kecil sekali, tidak kasat mata seperti itu. Nah, solusinya adalah dengan cara membawa sajadah sendiri, sehingga ketika kita berada di masjid kita tidak perlu khawatir apakah akan
tertular atau tidak, ataupun higienis atau tidak, bersih atau tidak. Karena kalau misalkan menempel terus kita sholat di situ, bukan artinya masjidnya tidak bersih, tidak. Artinya maksudnya untuk mengurangi faktor resiko penularannya itu. Jadi kita sebaiknya adalah anjurannya membawa sajadah sendiri ya. Nah, kalau memang tidak mau memakai masker saat beribadah biar hidungnya bisa nempel, ya harus bawa sajadah sendiri. Tapi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan bertepatan atau mungkin kebetulan tidak membawa sajadah, ya sebaiknya maskernya selalu dipakai dan pilih tempat yang kira-kira itu paling bersih. Jadi biasanya ada pantulan sinar apa namanya dari lampu gitu ya. Kalau misalkan kotor kan ada teplak gitu, kita bisa melihat ya, kita minggir ke arah yang lebih bersih, masker tetap harus dipakai. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Jadi intinya harus bawa sajadah Mas Fahmi ya, kalau ke masjid itu ya. Baik, silakan. Masih ada kesempatan. Ini ada yang chat tadi sudah masuk ya? Chat. Sambun. Oke, monggo dijawab dulu yang chat tadi. Oke, yang chat selanjutnya dari Mas Iwan ya. Dari Mas Iwan izin bertanya, Pak Dokter, untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 selain desinfektan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, serta hindari kerumunan, adakah yang lebih efektif? Nah, baik. Pertanyaan yang cukup baik ya, bagus sekali ini dari Mas Iwan. Nah, ini agaknya akan sedikit meruncing ya. Nah, ini sebaiknya memang untuk pada saat ini di Indonesia yang paling baik dan paling efektif baru itu ya, baru itu. Nah, mungkin ini nanti bisa mengkerucut ke vaksin ya, pasti ya. Arahnya akan ke sana sepertinya. Kalau menurut perspektif saya sendiri ya, dari saya sendiri yang paling baik sementara masih itu ya. Jadi masih untuk jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan ya, hindari kerumunan, itu yang terbaik menurut saya untuk saat ini. Kenapa kok tidak vaksin, Pak Dokter? Karena vaksin ini masih simpang siur ya, masih simpang siur, belum ada uji untuk klinisnya yang tahap 3-nya begitu ya. Jadi masih perlu, menurut hemat saya memang masih perlu dikaji ulang seperti itu. Nah, karena juga belum tentu kalau misalkan vaksin itu juga setelah divaksin langsung selesai virusnya, enggak. Bisa saja setelah divaksin jadi mutasi, bisa saja. Itu namanya ADH. Ya, ADH itu ada angkanya sendiri ya. Biasanya pakar biologi molekuler ya itu bisa menerangkan tentang hal itu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kalau dari perspektif saya memang itu yang paling efektif ya, Mas Iwan. Untuk sementara masih itu. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini dari YouTube saya buka ada pertanyaan ya dari PCN Solo Utara. Bacakan ya, di musim apa pertumbuhan atau perkembangan coronavirus lebih cepat? Apakah di kemarau atau di musim hujan? Nah, monggo ini dari Azhari di PCN Solo Utara. Baik, dari PCN Solo Utara nih, Bapak Azhari, terima kasih atas pertanyaannya. Di musim apa virus corona itu yang paling banyak persebarannya dan paling sedikit? Kalau di Indonesia sendiri tidak kenal musim, Pak Azhari ya, terus terang tidak kenal musim ya. Jadi apa namanya pernyataan yang virus corona Indonesia panas, virus corona nggak bisa di Indonesia karena Indonesia cuacanya panas, itu juga enggak ya. Jadi namanya viral itu dia itu pintar juga ya, dia bisa bermutasi, jadinya dia tidak kenal musim. Buktinya sekarang juga trennya kemarin waktu musim kemarau itu meningkat ya. Terus kita kenal dengan pancaroba. Pancaroba itu malah harusnya banyak penyakit ya, biasanya banyak orang. Tapi trennya malah turun. Dan sekarang yang sudah musim penghujan atau mongso rendeng kalau orang Jawa bilang, itu malah trennya naik lagi 2 kali lipat dari musim kemarin. Ya memang artinya virus ini tidak mengenal apa namanya musim ya. Jadi virus ini tidak musiman ya. Jadi akan terus ada sepertinya ya. Persebarannya juga tetap tinggi terus maupun musim panas, musim hujan sama saja. Ya.
Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari chat ya langsung. Itu Pak Mugianto, izin bertanya, saat ini Muhammadiyah melalui MCCC selalu merespon permintaan dari masyarakat yang membutuhkan semprot desinfektan. Apakah tindakan ini masih signifikan dalam memutus rantai persebaran COVID-19? Jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Mugianto yang tergabung dalam MCCC. Di sini masih cukup efektif, Mas. Asalkan itu dilakukan secara berkala sebetulnya. Jadi kalau misalkan cuma sekali saja, ya saya kira tidak efektif ya, karena cuma sekali, terus habis itu sudah tidak ya, virus kan mati terus ada lagi gitu ya. Terutama malah yang paling penting adalah di dalam ruangan-ruangan yang sering digunakan oleh manusia ya. Jadi sering digunakan oleh manusia untuk berkegiatan itu yang penting, bukan cuma depannya saja. Kadang kan orang nyemprot depannya aja, dalamnya enggak, malah justru dalamnya itu yang tentunya jangan sampai menjadikan barang-barang dalam rumah basah ya, karena kan bisa disetel sampai yang ke derajat embun gitu ya gitu. Nah itu seperti kabut gitu, bagus banget itu, cukup efektif saya kira. Untuk sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi di rumah sakit pun itu juga masih dipakai apabila kita transfer pasien COVID gitu ya. Jadi sepanjang jalan itu kita belakang kita itu langsung didesinfeksi pakai ya semprotan itu, tapi yang langsung mengkabut gitu belakangnya. Jadi untuk sterilisasi. Begitu. Ya, Mas Mugianto. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ini sudah chat untuk yang tadi pertanyaan nggak jelas tadi dari Solo Selatan. Pertanyaan begini, sekarang kan trennya dengan jamu tradisional. Ya, mungkin sering kita mendengar pokoknya gen anti corona itu jamu, jahe dan sebagainya. Nah, terkait jamu tradisional, apakah dapat mencegah COVID-19? Nah, itu pertanyaannya dari Solo Selatan tadi yang sempat suaranya nggak jelas tadi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Solo Selatan, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini berkaitan dengan jamu herbal ya. Jamu herbal itu sebenarnya menurut perspektif saya tidak ada yang anti corona, itu tidak ada sebetulnya, karena tidak dibuktikan dengan studi kelayakan, terus uji klinis ya. Tahapannya panjang untuk membuktikan oh ini anti corona benar. Yang vaksin saja yang kalibernya seperti itu, internasional ya, nasional dari Indonesia juga bikin sendiri, berusaha, itu saja belum bisa ya sampai uji klinis tahap 3. Apalagi dari jamu herbal yang klaimnya dari mulut ke mulut dari orang-orang. Nah itu kalau menurut perspektif saya, hemat saya mungkin tidak ada ya. Jadi jamu anti corona itu tidak ada. Yang ada adalah jamu yang fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu memang ada ya, untuk menghangatkan tubuh itu ada, memicu laju metabolisme agar lebih tinggi itu ada, yang impactnya imunitas kita akan naik ya. Itu memang ada. Tapi kalau anti corona itu tidak. Jadi mungkin yang disebutkan anti corona itu adalah meningkatkan imunitas kita sehingga ketika adanya infeksi kita lebih tahan terhadap infeksi itu make sense ya, bisa masuk akal dari situ. Mungkin itu. Ya, semakin menarik ini ternyata dari awal sampai akhir sampai jamu juga. Nah, sekarang kita beri kesempatan saudara-saudara kita yang sudah live ya. Itu sudah ada yang angkat itu dari mana? Ya, SD mau ada 16. Mau ngohon di mute dulu, start. Mic-nya itu masih merah. Setelah itu jenengan, nah monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru saja istri saya meninggal di PKU karena COVID kalau nggak salah. Kebetulan saya ini juga masih diisolasi di rumah. Ini begini Pak Dokter, ini saya sering mendengar bahwa kita minum air putih hangat itu dikasih minyak kayu putih 3 tetes atau apa. Itu apakah bisa untuk mencegah?
yaitu COVID-19 itu. Di antaranya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo langsung dijawab saja. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari SD Muhammadiyah 16 ya tadi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, semoga Bapak senantiasa sehat ya Pak ya, tetap semangat terus. Semoga keadaannya akan berangsur-angsur menjadi sehat ya. Begitu, dan tetap dalam lindungan Allah insya Allah, amin. Ya, untuk pertanyaannya, apakah bisa air hangat dikasihkan minyak kayu putih 3 tetes untuk menangkal begitu ya COVID-19? Tentunya tidak jawabannya. Jadi tidak ya, karena tidak terbukti juga ya dari medis ya, terutama dari kacamata medis memang tidak ada studi itu yang minyak kayu putih bisa menangkal ya ketika diminum ya, karena penggunaannya itu adalah dioleskan di topikal atau pada kulit untuk menghangatkan dan juga ikut membantu untuk menghangatkan saluran pernafasan, itu memang bisa. Tapi ketika tatkala itu menjadi minum ya, itu fungsinya akan berbeda, tidak ada malahan gitu. Jadi kalau saran saya ya digunakan sesuai dengan petunjuknya, arahannya. Jadi bisa dioleskan saja di badan untuk menghangatkan dan juga membantu menghangatkan saluran nafas. Itu akan mengurangi sebetulnya, mengurangi gejala yang ditimbulkan dari COVID ini. Biasanya karena gejalanya adalah seperti batuk, pilek, lalu sekarang sudah mulai adanya anosmia. Anosmia itu hilangnya indera penciuman ya, seperti itu. Mungkin ada demam ya, terus terasa sesak dadanya, seperti itu bisa diringankan dengan minyak kayu putih memang betul. Jadi meringankan seperti yang misalkan pilek lendirnya banyak, ketika menghirup minyak kayu putih itu akan lebih longgar rasanya. Begitu, itu mungkin memang bisa Bapak. Jadi untuk membantu saja, meringankan gejala, tapi tidak mengobati. Begitu. Ya, terima kasih Pak Sarono. Semangat, sehat selalu ya. Ini sudah menunjukkan jam 9 lebih 11 menit, 21 11 menit. Kita beri satu kali ya, satu penanya, monggo yang sudah live dari tadi bisa melambaikan tangan. Bagaimana? Mas Fajar ada atau sudah selesai? Ada yang melambaikan enggak ini? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta pengajian virtual. Nampak sekali pengajian malam hari ini berbeda dari pengajian biasanya. Lebih komplit, lebih menarik, luar biasa. Terima kasih yang berada di studio, Mas Harko, Mas Udin, Mas Fajar. Terima kasih Mas Dokter, ya Mas Dokter Haji Muhammad Pratama Rahmat Wijaya MH. Terima kasih Majelis Pustaka dan Bapak Ibu, semoga pengajian virtual ini menjadi pengajian yang istiqomah saat pandemi. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.